kayaknya gue terakhir ngelihat komunitasnya banyak kan, bisa dibilang setengahnya itu cewek gitu ya, atau Iya, iya, banyak lah, iya. intinya Banyak, cewek ceweknya itu banyak. banyak. Nah itu Nah, kok bisa sih? Apa yang kalian atau apa yang Sins lakukan kok bisa menarik cewek-cewek untuk ikut powerlifting gitu? jadi sebenarnya konsep yang dibuat oleh Sins itu adalah lebih ke powerlifting itu apa ya, friendly gitu loh. Jadi kita kan emang ikut kompetisi iya, tapi di sosial media juga aktif. Ketika kita aktif di sosial media, apa ya? Jadi orang ngelihatnya tuh lebih ngelihat kok rame nih, ikutan dong apa nih gitu loh. Kita nggak memperlihatkan sisi serem atau sisi maskulinnya dari si Hmm, powerlifting. Tapi kita ngasih lihat ke sisi ke funnya powerlifting, serunya powerlifting gitu loh. Jadi gue suka ngambil sisi perspektif dari powerlifting seru loh. Bahkan bisa update, bahkan bisa apa segala macam, bisa show off mungkin, atau bisa narsis kayak gitu-gitu. Itu yang diambil ya, kebetulan jadi cewek-cewek tertarik ikutan gitu. dan salah satu problemnya cewek, mungkin sebenarnya banyak ya, cewek-cewek yang pengen powerlifting tapi takut gitu, Hmm. terintimidasi oleh ya dalam tanda kutip tadi maskulinitasnya olahraga powerlifting gitu kan. Nah, untuk Mas Zika sendiri kayak itu eh, kayak kenapa sih kok cewek itu menurut Mas Zika ya nggak apa-apa ikut powerlifting gitu. Powerlifting itu bukan olahraga pria. Itu bener atau enggak sih? Ya benar, powerlifting itu untuk semua sebenarnya. Hmm. Jadi gini loh, kan kadang sebenarnya bukan hanya di powerlifting ya, sebenarnya di wanita nge-gym tuh udah banyak Hmm. yang mandang negatif ya, kayak ngapain sih angkat berat ntar kayak cowok loh, ngapain sih angkat berat ntar berotot loh. Itu kan Hmm. stigma-stigma yang seperti itu yang sebenarnya harus dihapuskan gitu loh. Tapi yang itu lagi sosial media, seiring berjalannya waktu banyak juga influencer-influencer wanita kan. Jadi mereka ngelihat mereka latihan berat tapi badannya nggak kayak cowok kok, tetap Hmm. seksi kok, tetap tetap bagus badannya, malah lebih lebih bagus gitu loh. Jadi ya itu membantu sih gitu loh. Jadi bisa membantu memperkenalkan bahwa nggak hanya powerlifting tapi olahraga di gym itu nggak membuat wanita seperti cowok, bahkan membuat wanita jadi lebih seksi ibaratnya gitu. Bener, bener. Dan kalau teman-teman Hmm. sendiri ngelihat di IG-nya Since Powerlift Code, banyak banget member yang kemarin kan baru juara. Ada beberapa member cewek yang baru juara kan ya Mas. Itu kalau dilihat Ya. secara fisik kayak biasa aja gitu, bukan yang kayak terus ceweknya terlihat berotot banget atau kelihatan kayak cowok, itu enggak juga gitu kan. Jadi memang Enggak. mungkin stigma-stigma ini nih yang mungkin salah satu effortnya Sins untuk menghilangkan stigma ini adalah dengan nonjolin fun dan serunya gitu ya. Sorry kalau mau ngomongin kompetisi nih Mas, kan kemarin baru Ya. ada yang juara tuh. Kayaknya di setiap kompetisi powerlifting sekarang itu kayak Sins kan pasti selalu ikut tuh. Nah, sebelum kompetisi itu Enggak juga. Eh, ada preparation khusus nggak sih Mas? Kayak terutama untuk aspek kayak mentalnya gitu. Karena kan mungkin pertandingan itu beda banget vibes-nya sama hmm, latihan gitu. Ada sesuatu atau betul, betul, betul. ada preparation khusus nggak sih di membernya Since Powerlift Club? Sebenarnya nggak hanya di scenes ya, kayaknya hampir di semua pegiat powerlifter tuh pasti ada persiapannya. Persiapannya tuh kayak sekitar uh, 12 week lah, 12 week sebelum itu kita udah mempersiapkan apa ya, udah mempersiapkan programnya gitu loh. Jadi emang Si. udah terprogram untuk latihan, udah terprogram untuk kompetisi, maksudnya gitu. Latihannya udah terprogram untuk kompetisi. Nah, makanya karena sekarang kompetisinya makin banyak, kitanya yang keteteran. Karena Hmm. apa ya? Lebih ke masa terbaiknya tuh malah kebagi banyak. Ibaratnya yang lazimnya seseorang tuh ikut kompetisi tuh setahun sekali lah. Terus sekarang ada setahun Hmm. 2 kali. Itu aja udah, itu tuh jadi kita di salah satu kompetisi pasti nggak maksimal I see. gitu loh. Nah, makanya sekarang ini di 2023 ini kompetisi malah makin banyak. Baru bulan Agustus aja udah ada 4 kompetisi gitu loh. Nah, kita juga Oh. bingung, makanya makanya kita lebih ke ngebagi-bagi lah. Ntar ada yang ikut kompetisi ini, ada yang ikut kompetisi ini, ada yang ikut kompetisi ini. Jadi nggak semuanya dikhususin di satu kompetisi gitu sih.
I see, I see, I see. Karena ada 12 minggunya itu ya, periode yang harus disiapkan itu ya? Iya, 12 minggunya itu periode yang dipersiapkan gitu loh. Jadi ada apa? Ada deload-nya, ada ntar tes RM-nya, ada tapering-nya gitu loh. Jadi memang memang harus disiapin khusus, gak bisa yang asal ikut aja. Kalau memang mau maksimal dalam berkompetisi. Tapi kalau misalkan kompetisi just for fun, ya monggo gitu loh. Terus dari 12 minggu itu, kira-kira bisa kasih gambaran nggak sih, Mas? Kayak, oh misalnya minggu pertama sampai keempat itu ngapain, minggu keempat sampai 8 ngapain, 8 sampai 12 ngapain? Ah, sebenarnya 12 minggu itu kan kayak gambaran aja ya. Itu tergantung programnya masing-masing. Biasanya ada volume. Volume itu untuk kita main repetisi banyak kayak bodybuilding juga. Cuman lebih ke ngelatih yang nge-support gerakan squat, bench dan deadlift kita. Terus ada Hmm. namanya minggu tes RM juga ada di mana nanti kita sebelum 2 minggu atau seminggu sebelum kompetisi kita tes dulu tuh, tes opener namanya. Jadi kita mau opener kita berapa? Biasanya kita masukin angka di mana last warm up kita berapa kita angkat. Terus opener kita berapa kita angkat. Udah cuman sampai di opener. Habis itu sisanya kita lihat di hari H saat opener keangkat itu Hmm. RPE-nya berapa gitu loh. Tingkat kesulitannya berapa. Kalau misalkan tingkat kesulitannya ternyata masih bisa 2 rep lagi, oh ya udah berarti kita ada dapat tuh attempt keduanya berapa, attempt ketiganya berapa, kayak gitu. Intinya memang dibagi-bagi sih, ada kalanya main volume, ada kalanya main 3 rep, ada kalanya deload. Deload itu kayak misalkan kita udah habis tes single max nih, single rep, terus dalam sisi udah tubuh udah lelah nih, kita deload, jadi kita nggak main berat lagi, kita main beban 70% beban kita, 70% beban maksimal gitu. Intinya memang memang ada programnya sih. I Biasanya see. kita Dan dalam komunitas tuh biasanya kita tuker-tukeran program atau cari program baru atau kayak gimana kayak gitu. Dan kalau dibagi jadi 3 itu berarti yang terakhir di load itu lebih ke untuk persiapan menjelang kompetisinya ya. Jadi kayak ngenurunin Iya, beban supaya saat kompetisi kita bisa fresh gitu ya. Dan ternyata di iya badan kompetisinya badan nggak pun capek. ada adjustment ya. Kita Iya harus tahu ada kayak oh adjustment. saat opener ada kira-kira berapa gitu. Itu nggak ditentukan ya Iya. sebelumnya. Jadi kayak sebelum sebelum bertanding itu nggak kita kayak oh gue mau ngangkat sekian 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 itu nggak ya. Kalau itu tergantung personalnya masing-masing. Cuman kalau kalau kita tuh biasanya kita tentuin di saat minggu ke 10 lah ibaratnya. Kan itu kita ada tes Hmm. RPE 8. RPE 8 tuh ibaratnya bisa dibilang opener. Kita tes opener kita di situ Hmm. gitu loh. I Jadi see, nggak I see, nggak I see. nggak kelebihan juga bebannya gitu. Oke, oke. Terus kalau misalnya menjelang kompetisi-kompetisi gini nih, biasanya kan apa anak-anak pada ambi itu mas. Kayak kalau udah lagi banyak kompetisi udah pada ambi itu. Nah, Eh, gimana sih supaya make sure kayak nggak cedera gitu? Karena apalagi powerlifting ini kan angkatannya berat-berat banget. Jadi kayak ya ya. margin of safety-nya itu tipis banget gitu. Nah, kalau dari Masika sendiri atau dari teman-teman yang biasanya teman-teman bahas di Since Powerlift Club, ada nggak sih strategi khusus atau tips-tips untuk menghindari cedera saat powerlifting? Sebenarnya sih yang paling umum tuh makan sama tidur istirahat. Jadi Oh, kalau oke. misalkan makannya udah benar, makannya misalkan kebutuhan kalorinya udah sesuai lah. Kalau misalkan waktunya main volume, kalorinya dibanyakin. Kalau waktunya mau tes, kalorinya dibanyakin. Kalau di load, kalorinya didikitin. Ntar tinggal diatur, itu pasti insya Allah aman lah gitu loh. Sama istirahat yang cukup, karena kita tuh butuh banget tidur untuk bisa ngangkat maksimal. Misalkan gini, ngangkat 200 kilo lah misalkan, kalau makannya jelek terus tidurnya kurang, itu 200 kilo bisa-bisa tingkat kesulitannya tinggi gitu loh, dibanding kalau misalkan makannya bagus tidurnya bagus, 200 kilo bisa jadi opener. Hmm. Contohnya kayak gitu loh. Jadi emang sebenarnya cedera itu sebenarnya karena kita tekniknya udah paham ya, Hmm. selain hal-hal yang memang shit happen aja,
makanan dan tidur cukup tuh udah lebih dari cukup untuk nggak cedera gitu loh. Selain faktor-faktor kelalaian lah, misalkan memang apa ya, memang udah sialnya aja cedera gitu loh. Di luar faktor itu, faktor persiapan, makan dan tidur aja sih. Sih, malah malah ini ya, menghindari cederanya itu malah bukan menghindari cedera di gym-nya ya, malah justru menghindari cedera itu dengan apa yang dilakukan di luar gym, yaitu Iya, di luar makan gym karena kan sama nutrisi. Nutrisi sama karena tidur gitu ya. itu sama istirahat lah gitu loh. Karena kan Hmm. yang kita lakukan kan di gym, ibaratnya kita nggak max out di gym kan. Kita kan di gym Hmm. latihan paling 80% lah maksimal gitu. Cuman latihan di gym 80% kalau misalkan makan dan tidurnya nggak cukup pun tetap bisa bikin cedera I see. Itu tuh yang gitu. biasanya sering kelupaan, udah latihannya udah Iya. bagus, programnya udah bagus, tapi di luar gymnya tidur kurang, Mm, makan juga berantakan. Itu ya justru yang mm, malah mm. bikin cedera. Iya, itu yang bikin cedera. Nah kalau stuck mas, pernah nggak sih? Karena kan Apa tuh? powerlifting itu angka banget tuh, kayak udah kelihatan banget, Iya oh betul. gue one rep max-nya atau angkatan maksimal sekalinya itu let's say 200 kilo gitu. Pernah nggak sih Nah, kayak, aduh gue udah 2 tahun kok 200 kilo mulu, gini-gini 200 aja kilo gitu mulu ya. gitu. Nah, itu gimana sih cara ngatasin istilahnya plateaunya itu? Ah, sebenarnya balik lagi di nutrisi itu tadi gitu loh. Sebenarnya Hmm. kan kita kalau latihan kan udah pasti progressive overload ya. Cuman Hmm. kadang badan kita kalau misalkan lagi bulking kelebihan, terus kita cutting. Kalau kita cutting pasti angkatan turun. Kita bulking Hmm. lagi. Intinya sebenarnya kalau misalkan disiplin latihan bisa lah kayak tekniknya diperbaiki, terus programnya misalkan angkatan stuck nih, ya udah kita cari program yang memang bisa memperbaiki angkatan kita yang stuck. Misalkan stucknya di bench press, ya udah kita cari program yang memang khusus di bench press. Atau stuck di Hmm. deadlift, kita cari program yang khusus deadlift gitu loh. Jadi memang nggak semua program itu bisa memperbagus semua latihan. Kita ke powerlifter sendiri pun ada jarang ada yang semuanya bagus. Kadang ada yang spesialis di bench press, kadang ada yang spesialis di squat, kadang ada yang spesialis di deadlift gitu loh. Jadi lebih memang memang apa ya? Kayak postur badan itu mempengaruhi, tinggi badan mempengaruhi, terus panjang femur apa segala macam itu sangat mempengaruhi kita bagusnya di mana gitu loh. Ya, biasanya berarti kalau ada yang stuck harus dicari tuh apakah latihannya, apakah nutrisinya, atau apakah istirahatnya gitu ya. Tiga itulah ya biasanya ya pelaku Nah, utamanya ya. program sama program. Sama program ya latihan. Program yang penting.